Baik, selamat berjumpa di kesempatan kali ini sahabat Arsari bersama saya Tito Suryawan, Kepala Bidang Media dan Komunikasi Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Nah, di sebelah saya nih, ini sebetulnya saya sedang mengunjungi salah satu komunitas wadah, di mana wadah ini merupakan yayasan yang dijalankan oleh istri dari Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo, yaitu Ibu Ani, di mana salah satunya adalah di PAUD Kartini. Nah, di PAUD Kartini ini, itu kan PAUD-nya di bawah, di atasnya itu ada klinik. Nah, ternyata kliniknya itu namanya Wiwid Arsari. Nah, itu kan langsung saya jadi penasaran kan, apa hubungannya ini Mbak Wiwid sama Arsari gitu kan. Nah, ini di sebelah saya udah ada orangnya gitu kan, tersangkanya ini. Selamat sore ya, selamat sore Mbak Wiwid ya. Gimana kabarnya Mbak Wiwid? Baik Mas, baik. Nah, jadi mungkin kita sekarang sedang di namanya Bincang Inspiratif gitu. Jadi ini merupakan sebuah konten yang mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat Arsari supaya mereka bisa punya hidup yang lebih baik ke depan, supaya punya manfaat gitu kan. Nah, tapi sebelumnya ini kan kabarnya Mbak Wid pernah masuk acara Ki Candy ya? Oh iya. Nah, saya udah mirip Ki Candy belum? Rambutnya belum. Nah gini Mbak Wid, mungkin bisa diceritain dulu nih untuk sahabat Arsari, kenapa namanya ada Arsarinya Mbak Wid? Jadi kenapa Wiwid Arsari? Jadi Wiwidnya itu sendiri nama kami suami istri. Suami saya namanya Edi. Jadi WI Ede, Wiwid dan Edi. Arsari itu saya tahu itu nama anak-anak Pak Hasyim. Sebetulnya ucapan terima kasih keluarga Wiwid ke keluarga Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, karena klinik ini didukung mulai sumber daya manusianya oleh IAD, terus sarana dan prasarana juga didukung oleh IAD. Jadi banyak didukung oleh IAD, sehingga kami mengucapkan terima kasih melalui yang ini akan dikenal orang berpikir, nanya sih semua orang, apa sih Arsari, suaminya namanya Arsari ya Wid? Oh enggak gitu kan. Coba saya Edi. Jadi itu sebetulnya bentuk ucapan terima kasih keluarga Wiwid ke Pak Hasyim Joyo Hadikusumo. Nah gitu. Tapi kalau kita bicara ini kan lokasinya cukup jauh ya Mbak Wid ya. Ini mungkin awal mulanya gimana nih ada di sini nih? Awal mulanya ada di Desa Cibodas ini sebetulnya karena mengantar Ibu Biarti tadi, Subiarti yang guru PAUD. Nah, dia duluan dia pindah ke desa ini. Dulu Pak Edi kerjanya di pabrik garam, jadi dapat inventaris mobil box. Dan karena mau pindah, inisiatif untuk mengantar mengantar barang-barangnya. Sedang mengantar. Dulu nih di sini jalannya masih jelek, terus udah gitu Pak Edi melihat di lingkungan sini kok sepertinya tidak ada tenaga kesehatan, dan akhirnya Pak Edi berpikir gimana mah kalau kita ikut pindah ke Cibodas, kita coba praktek di sana gitu kan. Nah kami dulu mengontrak sebuah garasi untuk praktek, jadi Pak Edi ruang tamu dan garasi. Ruang tamu kami pakai tidur, garasi kami pakai praktek. Zaman dulu sih masih gampang ya, tempat praktek asal ada ruangan, terus udah gitu ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada ruang tapi karena tempatnya sempit ya, hanya garasi, kita sekat pakai hordeng, ada ruang tunggu, terus udah gitu kamar mandi masih bersatu sih ya, namanya kami bawa anak 3, tidur di ruang tamu yang kita sulap jadi kamar tidur, dan sebelahnya kami praktek. Jadi dari sejak itu saya juga, anak saya yang sekarang yang dapat beasiswa dari IAD yang sekarang sudah jadi dokter, itu sejak kecil sudah membantu saya untuk dia jaga di klinik. Kalau saya masak di belakang, anak saya, dia jagain, Bu, ada yang KB. Nah, jadi semua anak itu punya kesempatan di jadwal gantian. Wah, punya tiga karyawan gratis. Jadi boleh main kalau adiknya udah tidur. Dulu yang nomor 3 masih kecil, jadi mereka gantian, saya masak terus udah gitu kalau ada pasien dipanggil. Jadi dari awal mulai garasi, terus saya nggak punya tempat untuk menolong persalinan Mas. Jadi itu tahun berapa itu, Maaf? Tahun 2000.
Tahun 2000-an Tahun 2000. Oke. Jadi tahun 2000 Itu nggak ada tempat untuk persalinan lagi? ya nggak punya tempat untuk persalinan. Terus jadi kita nolong persalinannya dari rumah ke rumah. Door to door? Door to door. Pernah di satu waktu tuh kita satu malam jadi kemana-mana dan Pak Edi 7 persalinan. Wow. Dari rumah ke rumah, besoknya tumbang. 7 persalinan 7 satu malam persalinan itu? satu malam. Dari sini ini belum masih mules bu yang di sana nggak kuat lelah. Ya minta sama Tuhan satu tempat gitu kan. Akhirnya yang nggak langsung terus jadi gede. Jadi yang ruang tamu tadi kita bisa nambah kontrakan lagi, satu ruangan lagi di rumah itu juga di belakangnya. Yang tadi saya tempatin dipakai ruang tidur dijadikan ruang persalinan. Akhirnya ruang periksa, ruang persalinan ada di situ juga. Kita bisa melayani persalinan di tempat. Terus akhirnya pasien bisa datang. Tapi tetap kita melayani yang ke rumah-rumah tetap kita lakukan. Tetap layanin ya. Karena tetap aja mungkin ada yang jauh gitu yang ya. ada yang jauh, yang susah ya, karena yang jauh itu karena tidak ada kendaraan. Betul. Dulu tuh Wadah ngebantu juga, Wadah tuh ngebantu mobilnya. Jadi ada mobil orang sini tuh mobil jeep ya, mobil jeep hardtop itu gitu hardtop gitu dipakai. Dan ada satu kampung tuh yang nggak bisa dilalui sama mobil biasa, jadi harus pakai mobil yang tinggi kayak hardtop gitu. Jadi bannya gundul dulu. Terus ya itu ya Ibu Ani memang luar biasa. Ban gundul aja diperhatiin gitu. Ban itu loh. Ban gundul. Gimana kalau orang gundul gitu? Kalau orang gundul gimana coba? Nah itu ban gundul. Nanti gimana kalau kamu celaka katanya gitu. Sampai itu bannya juga dibeliin sama Bu Ani. Terus udah gitu ya. Itu mobilnya untuk apa aja, bukan hanya untuk bawa orang sakit datang ke klinik, bukan, tapi buat ternak, buat pupuk, buat sayur. Jadi kalau dia sedang ngangkut pupuk, ada yang sakit atau ada yang melahirkan, turun dulu mereka, nurunin. Ngalah dulu ya, ngalah saya dulu, ngelahirin jadi dulu. ya, walaupun nanti apalagi kalau udah pupuk kan bau pupuk Iya, gitu bau ya. dibersihin dulu. Nggak dicuci, keburu lama, ngamparin ke bawah. Ya, itu namanya Pak Ape dan itu ya memang luar biasa yang ngedukung pelayanan di kita. Jadi memang saat itu tuh waktu kita masih susah transportasi, Mas. Jalan juga masih susah. Pernah di sini masih dulu ditolongnya sama Pak Raji, Mas. Jarang yang ke bidan. Jadi karena mereka masih percaya ya ke dukun beranak. Pernah lahiran sama Pak Raji, ada yang nyusul Bu, itu kaborosotan tuh kan lahir dulu, baru lahir gitu, ngobrol duluan nah terus saya jalan, tapi saya tuh tas saya tuh selalu kayak Doraemon segala macam ada di situ ada di situ. Nah udah gitu taunya sampai situ apa Mas, dia udah syok perdarahan karena rahimnya tuh kebalik. Karena ditarik paksa, saat mengeluarkan plasenta ditarik paksa sama Pak Raji tadi. Perdarahan, udah lemes, udah syok. Dan orang itu keluarganya itu takut kalau saya marah. Jadi mereka pada menjauh. Saya teriak lah, tolong, saya bilang gitu. Mereka kaget, kenapa Bu? Katanya, ayo cepet angkat. Saya bilang rumahnya gelap lagi kan, nggak ada lampunya terang. Lahir kayak gitu, terus udah gitu. Bersyukurnya saya masih bisa pasang infus dengan 4 jalur, nggak ada mobil, susah itu ke gang, agak jauh, terus udah gitu diangkut pakai itu mobil udah setengahnya sayur. Udah keisi sayur. Karena mau jualan, terus tapi masih ada rongga sedikit buat orang duduk untuk yang jualan. Nah terus udah naikin dulu, diangkat dulu sampai sini, sementara masih cari mobil, terus ada mobil datang dengan 4 jalur infus dibawa ke rumah sakit ke Bandung. Puji Tuhan tertolong walaupun tidak terlambat, terlambat. Tapi kondisinya sempat kritis lah ya. Tapi puji Tuhan sekarang nggak usah pakai mobil sayur lagi karena Wadah sudah menyediakan ambulan buat orang Cibodas. Gitu. Jangan aja mobil ambulannya beli sayur gitu. Tapi kalau kepepet mah. Kalau kepepet, nanti dibilang ini siapa yang beranak di pasar itu. Tapi kalau kita bicara soal perjalanan dari Mbak Wiwit sama Pak Edi ya, cukup. Kalau tadi saya sempat dengar cerita lengkapnya ya, kalau saya hadirkan cerita lengkapnya di sini nggak akan selesai 1 jam gitu kan. Tapi saya dengar ceritanya juga sangat-sangat maksudnya perjuangannya itu kayak buat saya tuh kayak kok nggak capek gitu loh Mbak Wiwit, maksudnya ngelakuin hal-hal yang mungkin sebagian orang akan bilang ngapain sih lu bikin kayak gitu loh. Kenapa sih itu Mbak Wiwit? Ya itu saya ngerasa gimana kalau posisi itu ada di kita.
Terus kita bisa, kenapa enggak? Ya kadang-kadang saya sekarang ini ya, kadang-kadang tidak pernah memikirkan keselamatan diri sendiri, tidak pernah memikirkan kesehatan saya sendiri, tidak pernah memikirkan anak saya. Tapi ya puji Tuhan yang bisa memikirkan. Bu Ani memikirkan keselamatan saya apa? Itu bannya harus diganti, itu botak katanya gitu. Gimana nanti celaka? Maksudnya dengan kita melakukan hal yang baik, Tuhan akan menyediakan juga gitu loh. Jadi Tuhan memang akan ganti semuanya. Itu gantinya tunai. Tunai langsung di tempat ya. Langsung di tempat, enggak nanti kamu akan saya ini, enggak ada janji. Bayar tunai. Jadi nggak usah khawatir kalau kita mau berbuat baik, teruslah berbuat baik. Kalau orang menganggap baik, tetap aja kita berbuat baik. Karena yang menilai itu bukan manusia. Kalau netizen ngomong apa aja mah nggak usah dihiraukan ya. Sebetulnya mah mereka ngomong itu karena mereka ingin melakukan seperti kita. Tapi mereka nggak bisa. Nah itu, gitu aja. Jadi tetaplah berbuat baik. Tapi ini ada satu hal yang menarik juga. Maksudnya pertama saya kesini karena kan kunjungan komunitas kan. Kemudian saya pahamnya komunitas itu kan ya PAUD segala macam gitu kan. Tapi ternyata PAUD itu adalah kayak semacam justru adanya dia setelah adanya ini. Siapa namanya klinik ini gitu kan. Klinik dulu. Itu kenapa? Maksudnya kenapa sampai menghadirin PAUD terus sanggar gitu kan? Karena di Desa Cibodas ini belum ada, saya masuk sini itu belum ada pendidikan anak usia dini. Jadi anak-anak tuh setiap ada ibu yang datang ke klinik pasti bawa anaknya. Mereka, Bu, anaknya kalau ibu ke kebun kemana? Ya dibawa ke kebun, gitu kan. Berarti mereka tidak mendapatkan pendidikan. Saya juga nggak pernah TK sih, tapi saya juga ingin mereka sekolah gitu ya. Nah, terus suatu hari itu YKHD ya, kalau nggak salah belum wadah. Masih YKHD ya. YKHD itu mengadakan capacity building mengenai PAUD di Kaliurang, dan saya diajak oleh dari itu, Mbak nanti ada pelatihan PAUD di ini. Saya juga nggak ngerti PAUD tuh, saya pikir apa ini nih ya. Ya itu tadi orang ngajak saya gini, yang ngajak itu orang baik, pasti ini akan berbuat baik gitu. Ayo, saya tahu, saya mengerti yang saya hadiri itu apa setelah di sana. Jadi pokoknya kalau orang yang ngajak itu kita nilai dia orang baik, pasti sesuatu yang baik juga gitu. Jadi mari kita berbuat baik sampai banyak orang yang merasakan kebaikan kita. Tapi si PAUD-nya itu sendiri sudah berapa lama adanya? Nah, PAUD itu sejak 2008 dan anak-anak PAUD itu mereka sebetulnya yang lahir di sini. Ketemu dari ketemu sejak bidan dalam Wit terus ya. Dan dalam kandungan halo. Lahir bidan Wit lagi gitu. Dan yang saya tolong dulu dari hamil sampai lahir, sekarang mereka sudah melahirkan lagi. Jadi sudah beranak pinak di sini. Cucunya udah banyak. Cucunya udah banyak. Jadi yaitu kenapa sampai ingin ada kita buat sanggar, karena masih banyak pernikahan di bawah umur. Itu tuh menarik tuh. Jadi pernikahan di bawah umur ini menurut Pak Edi, kadang Pak Edi itu inspirasinya kalau keluar kamar mandi. Dia kalau keluar kamar mandi, Nah, padahal sebelum itu sih nggak ada gimana idenya terus muncul kadang-kadang inspirasinya di situ. Berarti sering-sering aja Pak Edi di kamar mandi ya. Bukan orang sih nongkrong atau buat apa di mana sesuatu yang seru, enggak. Dia kalau habis gitu udah rapih gitu baru dia nyampein, selesai mandi dia nyampein ada sesuatu tuh inspirasinya di situ. Jadi kita berharap itu mengurangi pernikahan usia dini, karena kasihan ya umur 14 tahun dia melahirkan, nanti habis melahirkan ditinggal suaminya hamil lagi. Jadi paling nggak kalau dia punya keterampilan dia bisa bekerja. Tapi kalau dia nggak punya keterampilan, dia tidak bekerja, akhirnya dia berpikirnya apa sih? Menunggu menikah lagi kan. Makanya tadi mungkin sedikit bocoran ya. Jadi ini ada satu fakta yang cukup mencengangkan ya. Jadi saya ngobrol tuh sama Teh Neneng sama guru tari terus kemudian sama Kak Yarti. Kak Yarti nggak mau dipanggil ibu beliau. Jadi dia bilang bahwa di sini tuh menikah tuh ada bahkan yang dari umur 12 tahun sudah menikah gitu kan. Terus saya bilang, wow, 12 tahun, pikir saya dia pada saat hamil umur berapa? 13, 14 atau 15?
kuat apa gitu kan. Nah, itu jadi fakta yang cukup mencengangkan. Tapi dari segi medis sendiri, saya pengen tahu juga nih Mbak Wit. Pada saat mereka melahirkan itu, apakah apa kesulitannya gitu untuk wanita-wanita yang berumur segitu gitu loh? Susah ya dia untuk mengerti, untuk kita edukasinya susah. Karena kan dia masih belum mengerti ya. Jadi di sini nih penentu tuh bukan suami sebetulnya. Penentu dia periksa kemana, dia lahiran harus siapa yang nolong, dia datang kemana tuh bukan suami. Kan biasanya penentu itu suami istri. Enggak, kalau di sini nenek dan kakek. Karena mungkin mereka juga suaminya masih muda juga betul. Jadi kalau kesulitan yang tadi anak-anak di usia segitu kita khawatir pasti ya robekan sudah pasti. Jadi saat memeriksa apalagi ini saya sedang punya pasien anak masih 14 tahun 14 tahun hamil kembar. Wah. Tidak tinggi. Si wanitanya tidak tinggi. Wah. Kembar sekarang umur 4 bulan. Udah 4 bulan kandungannya. Sudah, Dan tapi kita pantau, kita motivasi, dan saya bersyukurnya mereka itu gini, mereka tuh harus nyaman dengan kita. Jadi mereka terbuka. Jadi kalau ada keluhan atau ada apa, bukan kita setuju dengan apa yang mereka lakuin, tapi ya hamil di luar nikah selalu ada. Nggak usah disebut jumlahnya, tapi ada. Itu pun kalau misalnya sudah apa sih saya bagian bisa terlalu banyak ini ya. Itu yang ada yang kasihan ya kalau anak gadis, terus anak masih SMP kelas 1. Aduh, mengapa terjadi kepada diriku? Ini teh drama. Kadang-kadang teh sampai Agnes Monica Sahrul Gunawan. Anak-anaknya sampai gini, Bu, apa? Itu pasien apa? Itu mengapa terjadi pada diriku? Kadang-kadang guyonannya karena dia teh menyesali. Dan itu hamilnya. Jadi nyesal juga udah percuma kan ya gitu. Tapi setidaknya pada saat tapi ada yang melanjutkan loh. Maksudnya sekolahnya lanjut? Sekolah, dia lahir. Terus udah gitu lahir, diurus sama neneknya. Dan dia lanjutin sekolah. Itu sih bagus ya, masih bersyukur ya dia masih mau punya keinginan. Tapi kalau yang paling menyakitkan pura-pura hamil. Umur 13, karena dia melihat teman-temannya menikah, terus dia sekolah SMP. Dia supaya nggak sekolah? Supaya dikawinin. Oh, kira supaya nggak sekolah? Kawin, astaga. Terus bisa aja ya. Jadi orang divonis nikah, jadi dia kepengen masa sih nggak mungkin gitu kan. Ini mah kepengen nikah, hamil, pengen nikah. Itu pasti organnya karena belum matang kan, pasti banyak yang rusak. Tapi dengan itu dari situ tetap motivasi untuk asupan makanannya supaya mencegah terjadi. Tapi ya puji Tuhan dengan komunikasi yang baik, hubungan yang baik dengan pasien dan keluarga, tugas kita tenaga kesehatan menjaga mereka, mendampingi mereka sampai ibu dan bayi itu selamat. Enggak mau lah ya sampai saat ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu tadi kita penapisannya memang tidak mampu, cepat kirim, cepat rujuk gitu kan. Kalau biayanya nanti kita tahu kan, karena kita suka berkunjung ke keluarga. Oh, dia jual sapi aja, Bu. Rumah sakit, maksud Bu, ini nggak akan keburu kalau ngurusin bantuan-bantuan yang negara. Kalau ibu mau selamat, gimana kalau masuk ke rumah sakit gini? Iya Bu, masuk aja. Saya seneng kalau misalnya keluarga yang kooperatif. Iya, kooperatif dan pikiran terbuka gitu. Jadi cepet kan, pasien itu cepet tertolong. Ada yang nggak gitu? Ada yang tapi rata-rata akhirnya korbannya orang tuanya yang harus jual. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting dia selamat. Selamat dulu lah ya. Selamat dulu. Jadi tujuan utama. Saya Yarti, Pak Edi. Pak Edi nyupir sama, terus udah gitu ada kakak saya tuh di sampingnya. Kita bawa pasien perdarahan nih Mas. Perdarahannya itu karena hamil 9 bulan. Terus ketusuk ujung kursi, betulin lampu. Terus udah gitu perdarahan hebat. Saya udah nggak lihat sumbernya dari mana. Langsung infus 4 jalur, saya dengan Yarti 4 jalur, Pak Edi nyupir, terus udah gitu sampai rumah sakit selamat. Ini bayinya sih nggak selamat ya, bayinya kan ini bolong. Terus udah gitu
perdarahan itu kita tahu perdarahannya dari mana setelah dia dioperasi, masuk kamar operasi. Ya sampai hari ini dia puji Tuhan masih selamat lah ya. Cuman bayinya saya nggak bisa terselamatkan. Ya karena udah nggak mungkin. Iya betul. Tapi wah itu perjuangan yang luar biasa. Tapi dari sekian banyak kisahnya Mbak Wit nih, begitu menginspirasi. Sebetulnya siapa yang menginspirasi Mbak Wit sendiri? Yang menginspirasi itu emak ya. Emak ibu saya yang seorang paraji di kampung tuh, sakit apapun tuh orang datang ke emak. Diurut, semua diurut, nolong lahiran. Ibu saya tuh seorang paraji teladan sekabupaten Tasikmalaya. Ada penobatannya itu ya? Ada. Zaman itu tuh ada paraji teladan. Dapat hadiahnya seperangkat alat persalinan. Dan itu ada yang diwariskan dan saya simpan buat kenang-kenangan. Oh, itu beneran serius? Ada di tempatnya. Masih ada itu tuh. Jadi ada paraji teladan. Dan dulu tuh kalau misalnya emak saya mau nolong dipanggil yang lahiran, itu dengan bapak saya tuh nyiapin. Dulu kan belum dikasih gunting sebelum jadi paraji teladan. Betul. Jadi pakai kulit bambu, sama bapak saya sampai diituin tajam gitu kan. Jadi motongnya pakai, hanya sayangnya tuh saya belum sempet nanya nanya emak saya gimana dia teknik, terus gimana caranya dia ke pasien atau gimana. Jadi saya hanya dengar dari pasien-pasien karena keburu beliau nggak ada. Saya jadi bidan, beliau sudah tidak ada. Tapi dia memang berharap saya jadi bidan, gitu. Jadi mereka ini menjadi inspirasi. Ya, menjadi inspirasi. Ya betul. Jadi dulu nggak ada mas di kampung saya, ada puskesmas, ada bidan itu nggak ada, mantri juga nggak. Adanya mah dukun beranak gitu ya, paraji itu tadi. Paraji itu tadi, ada beberapa paraji dan ya emak saya itu terpilih jadi paraji teladan sekabupaten Tasikmalaya. Keren. Tapi dari sekian panjang perjalanan hidup Mbak Wit nih ya, quantum leap, apa namanya? Saya nyebutnya quantum leap ya. Jadi lompatan terbesarnya Mbak Wit itu kapan dan apa momennya? Lompatan ya. Kayaknya setelah menikah ya, karena ada dukungan. Kan kalau misalnya setelah lulus jadi bidan ya jadi bidan. Tapi setelah itu, nah sebetulnya Tuhan bentuknya sejak itu sih. Saya harus mengisi praktek di bidan siapa, senior yang dia nggak bisa, saya masih ngisi-ngisi gitu belajar. Tapi setelah menikah, ketemu dengan Pak Edi ini, yang tidak mungkin segalanya jadi mungkin. Karena hebat sih dia, saya ahlinya, tenaganya, tapi yang manage semua, yang ngajarin pelayanan, maksudnya kepuasan ya, bukan pelanggan ya, ada pasien ya, kepuasan, ukuran pasien itu puasnya seperti apa tuh ya Pak Edi itu dia bapak-bapak, tapi dia memikirkan dari ujung rambut sampai ujung kukunya perempuan itu di mana. Dan ya itu Pak Edi yang mengajarkan manajemennya itu pengelolaannya Pak Edi. Jadi ya semuanya bisa seperti ini ya, nggak mungkin lah kalau saya aja mah, saya udah mikirin juga yang mau brojol, mikirin juga yang itu. Jadi ya itu sebetulnya kolaborasi antara manajemen dan eksekutor ini, mungkin ya, pelaksananya ya gitu. Seru. Tapi dari sekian banyak pengalaman tersebut, tentu kan ada kalanya ataupun ada waktunya Mbak Wit lagi merasa kayak jatuh banget gitu, terpuruk banget gitu. Ada momen itu kapan Mbak Wit? Dan apa yang Mbak Wit lakukan untuk bangkit lagi? Ada sih sebetulnya terpuruk tuh saat gini loh, kadang-kadang gini mas, rasanya tuh saya merhatiin, nolongin orang dan sebagainya. Tapi saat anak saya kecewa, anak saya jatuh, itu paling buat saya sebetulnya sedih. Apa yang bisa saya lakuin gitu. Tapi balik lagi, Tuhan pasti punya rencana. Dan nggak bisa terus gitu kan. Ya namanya orang tua, tetap aja ingin memberikan yang terbaik buat anak. Hanya yang paling sedih itu saat namanya juga pasti orang tua mah anak lagi ya.
harapan anak belum bisa terpenuhi, bukan materi ya Mas. Harapan anak tuh belum terpenuhi. Jadi dari kemarin anak yang tinggal anggap sudah dewasa, yang tinggal yang satu. Jadi kemarin saya ngerasa apa ya? Kalau ngelihat orang ibu-ibu yang lain ngedampingin anak gitu kan, tapi ya bukan lupa sih sebetulnya, hanya merasa tuh menganggap anak saya udah bisa, tapi ternyata belum gitu loh. Jadi saya merhatiin orang banyak, tapi yang deket malah lewat. Tapi ya tidak terlambat, masih sekarang sedang berproses. Kalau bahasa zaman now-nya mah lagi bonding lagi bonding lagi. Nah, tapi kalau untuk gedung yang ada sekarang ini, untuk klinik, terus PAUD dan segala macam itu sekarang posisinya adalah kan pasti sudah jadi miliknya Mbak Wit dan Pak Edi lah ya, gitu kan. Ada rencana nggak untuk kedepannya mau kayak gimana lagi nih? Sebetulnya klinik ini Mas, jadi saya pesan sama anak-anak, ini kan yang kami punya nih hanya ini. Dulu tuh ini sudah izin mendirikan bangunan klinik. Jadi dan tidak boleh menjadi tempat tinggal. Nah, jadi ya memang saya titip pesan ke anak-anak juga, ini tidak bisa dijadikan apa-apa. Ini sampai kapanpun tetap menjadi tempat pelayanan publik, pelayanan umum gitu kan. Ya kita saya berharap sih ini kedepannya dengan generasi penerus, dengan tenaga-tenaga yang ada di Desa Cibodas bersama-sama mengembangkan klinik ini menjadi rumah sakit kecil tapi punya tenaga yang profesional, mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap, yang mumpuni, yang bisa memberikan pelayanan yang memuaskan buat masyarakat di sekitar Desa Cibodas, khususnya Kecamatan Lembang pada umumnya. Gitu. Sebelum pertanyaan terakhir nih, Mbak Wit, kadang-kadang kan tadi kan Mbak Wit berulang kali menyebutkan kata pelayanan ya. Kita hidup di zaman seperti saat ini gitu kan, mungkin Mbak Wit adalah salah satu orang yang harus dilestarikan karena langka gitu kan. Cuman ini pertanyaan paling mendasar ya. Apakah Mbak Wit pernah berhitung terhadap apapun yang Mbak Wit dan Pak Edi lakukan gitu loh, apapun yang sifatnya ya pelayanan tadi gitu. Terus kalau misalnya tidak pernah berhitung, lantas in returns untuk Mbak Wit dan Pak Edi dan keluarga itu seperti apa bentuknya, Mbak Wit? Nah, ini yang kesekian kali bertanya. Dulu saya pernah sama Yesus juga ditanya, punya tabungan nggak, Wit? Nah, iya itu. Enggak. Nah, itu. Punya asuransi? Enggak. Terus udah gitu, pertanyaannya pasti mengkhawatirkan, punya tabungan nggak, punya asuransi juga enggak. Terus kalau sakit, semoga nggak sakit gitu kan. Karena nggak punya tabungan. Terus memang benar-benar, Mas pernah loh. Nih kan kemarin-kemarin tuh semua yang ngelola Pak Edi sebelum ini, tapi sekarang semua tuh saya dulu tuh nggak pernah tahu, tapi pokoknya ini harus ada alat, harus ada obat, terus udah gitu. Tapi sekarang karena dengan waktu yang sekarang semua harus, jadi saya gitu loh yang buka, kok bisa sampai hanya saldo segitu, pas segitu. Aduh, ini belum, itu belum. Tapi percaya ya, Tuhan pasti sediakan. Itu nggak tahu dari mana gitu kan. Tapi saya bersyukur punya teman-teman di klinik yang sangat mendukung pelayanan di sini. Mereka tidak pernah berhitung. Dan kalau kita tidak berhitung itu pasti Tuhan yang akan menghitung semuanya. Buktinya, Mas, saya juga nggak pernah kebayang bisa nyekolahin dokter, tapi ternyata bukan saya yang nyekolahin, Pak Hasim yang nyekolahin anak-anak saya. Iya kan? Dia nggak mimpi juga gitu kan, sampai bisa keluar negeri. Orang hanya bisa bahasa Inggris juga enggak. Tapi kalau Tuhan memang punya rencana mah dikirim juga ke luar negeri. Betul. Apa yang melandasi Mbak Wit akhirnya mau melakukan sesuatu walaupun kayak tadi tuh saldonya kok bingung ada berapa, terus kemudian gimana cara nutupin ini, seperti apa Mbak Wit? Jadi ya
Hanya satu sih sebetulnya, kita ya tetap berpegang pada Tuhan ya, minta sama Tuhan, tetap tidak pernah tinggalkan Tuhan. Hanya satu aja, berdoa dan berdoa. Minta ke siapa ya? Orang tua di kampung. Ada tanah tandus, terus udah gitu masa mau jual tanah gitu kan, nggak mungkin ya. Tapi terus udah gitu ya, Tuhan kasih lewat siapa? Apakah ya kadang-kadang itu sebetulnya bukan tiba-tiba, sebetulnya ya Tuhan kirim ya. Karena kita butuh tuh bukan hanya uang saja, tapi justru solusi, itu yang paling penting, dukungan moral, itu yang membuat kita kuat sebetulnya Mas. Ya kalau itu kan bisa nggak bisa hari ini, bisa besok lagi. Tapi puji Tuhan selama ini ya kita semua yang melayani di sini Tuhan kasih yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang kedekatan, mungkin Mbak Wit dengan keluarga Pak Hasyim, kemudian dengan Bu Ani juga bisa terkategori cukup dekat lah ya, karena memang intensitas baik itu pemberian dukungan moral dan sebagainya cukup banyak, dan tentunya ada hal-hal yang dipelajari dari Mbak Wit dari mungkin teladannya Pak Hasyim, Bu Ani dan keluarga. Apa yang Mbak Wit dapatkan setelah berinteraksi, bertemu dengan mereka? Itu keluarga Pak Hasyim itu konglomerat yang sangat rendah hati, jarang ditemuin. Maksudnya benar-benar ada bersama dengan kita gitu. Jaranglah orang kaya mah yang mau gitu kan bareng dengan komunitas-komunitas kayak kita. Boro-boro nanya mereka, tapi ini mah justru merangkul dan ya nganggap kita sama gitu loh, nggak pernah membeda-bedakan. Itulah yang jadi jadi contoh gitu loh. Jadi kita tuh harus malu gitu loh, yang seorang Pak Hasyim, Ibu Ani aja sederhana dan rendah hati, kenapa kalian harus sombong gitu. Jadi tetaplah rendah hati dan tetaplah berbuat baik. Baik, Mbak Wit, ini udah di penghujung perjumpaan. Walaupun ini masih banyak banget cerita yang pengen saya kulik sebetulnya. Kayak ternyata Mbak Wit pernah nyetir ambulan gitu kan. Hebat nyetir ambulan, dibukain pintu lagi, wah, sama polisi, dikawal sama 6 motor. Tapi itu lagi kejadian apa sih, Mbak Wit? itu tuh pas itu kan ini macet ya, dari Cibodas sampai ke kota Bandung tuh karena banyaknya tamu wisata, jadi kita susah kan, sulit untuk lewat ya. Bawa pasien yang waktu itu tuh mau lahiran karena dia keracunan kehamilan, tapi dia datangnya kondisinya udah gitu, tapi belum kejang sih sebetulnya, ya karena kita nggak nunggu kejang lah, sebetulnya masih aman. Tapi namanya nyupir ambulan itu ambulannya tenaganya harus kuat, no power steering. Soalnya no power steering. Dan itu tuh kita dikawal sama relawan ambulan, dan itu udah disiapin di setiap relawan ambulan tuh ada di setiap pertigaan atau apa. Jadi jalan kita mulus terus, dan pas di kota udah masuk ke kota tuh one way jalannya. Tapi pas ambulan kita mau lewat sama polisi dibukain. Wah, puji Tuhan gitu kan. Itu pengalaman yang luar biasa. Udah gitu dengar di radionya mereka tuh sopirna awewe. Itu bahasa Sunda, sopirnya cewek gitu. Dan mereka nggak tahu kalau saya bidan. Sesudah sampai rumah sakit ngobrol sama relawan, oh ibu tuh bidannya. Berarti kalau itu Mbak Wit kayak nggak hanya supir ambulan Mas, semuanya supir sayur juga. Jadi bawa box, bawa ambulan itu demi siapa ya? Demi keberlangsungan komunitas. Itu keren, di itu keren. Gitu. Terus sorry tadi ketinggalan. Pengajar berarti sebelumnya diberdayakan juga sebagai tenaga kesehatan atau enggak? Ya teknik terus. Nah di sini nih semua orang harus bisa. Hanya sayangnya yang nggak bisa itu tenaga kesehatan, nggak bisa ngajar PAUD, tapi kalau guru PAUD harus bisa. Di antaranya dia harus menjadi pendamping saat saya nolong lahiran. Jadi ini di ruangan sini kalau kita nolong lahiran. Ini ruangan ini ya, ruangan bersalin ini ya. Ada bidan, ada perawat, ada dokter umum, ada
apoteker, ada teh iim, ada lagi teh neng, jadi ada yang ngobrol, ada yang mijitin, ada yang bagian ada sasa, ngambil air, minum, ada suami, ada keluarga pasien sih. Jadi dan pasien itu ngerasa nyaman karena kita bahagia terus, ketawa, terus buat suasana yang nyaman. Banyak sekali pembelajaran nih dari Mbak Wit nih. Pokoknya yang tadi saya highlight adalah itu ya. Jadi kita nggak perlu berhitung akan apapun yang kita berikan, gitu. Karena nanti akan dibayar tunai, sama Tuhan ya. Nah, terakhir Mbak Wit, apa yang ingin Mbak Wit sampaikan untuk semua orang, baik itu yang memang dekat dengan Mbak Wit saat ini, keluarga, kemudian yang memang punya peranan dalam kehidupan Mbak Wit, bahkan sampai ke masyarakat umum luas di luar sana. Apa yang mau sampaikan? Ya, yang pertama terima kasih pada Tuhan telah memberikan kesempatan keluarga Wiwit Edi. Terima kasih buat keempat orang tua ya, mertua, orang tua saya yang mendukung di pelayanan kami berdua di sini. Terima kasih SOS yang menumbuhkan SOS Kinderdorf yang bisa memberikan pendidikan kepada saya, dan terima kasih kepada keluarga Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, khususnya Ibu Ani yang begitu baik, yang sangat baik, yang memperhatikan dari hal kecil sampai besar, sehingga kami berdua bisa melakukan pelayanan di Desa Cibodas ini. Terima kasih banyak. Tuhan yang akan ganti semua apa yang Tuhan berikan, apa yang Ibu Ani dan keluarga berikan kepada kami. Ya, baik Mbak Wit. Oh, ketinggalan Mbak Wit. Untuk pesan-pesan buat para muda-mudi di luar sana, kan di sini kan banyak pernikahan dini. Ya. Para muda-mudi, berkaryalah terus, jangan berhenti untuk berbuat baik, tetaplah berbuat baik, jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang merugikan kita dan masyarakat, keluarga dan negara ya, khususnya betul. Itu. Oke lah kalau gitu Mbak Wit, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak. Untuk kliniknya di mana sih Mbak Wit? Kliniknya itu ada di Kampung Babakan Jati, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Gitu. Oke, ada mau sampai lagi sebelum dituntaskan? Sebelum selesai, semua mari kita bersama-sama untuk saling melayani, saling memberi, supaya damai, tentram, tidak usah bersaing karena tidak ada gunanya. Betul. Itu. Saya juga mau ke bawah, mau nari-nari abis ini. Jadi seru di sini. Terima kasih, sukses terus buat Mbak Wit dan juga Pak Edi dan teman-teman yang ada di PAUD Kartini, kemudian klinik Wiwit Arsari, WIWIED Arsari, mantap ya. Itu seterusnya ya, nggak diganti-ganti namanya ya. Ya, karena ini izinnya izin klinik bukan izin rumah, jadi tidak bisa dijual. Oke lah, mudah-mudahan ini perbincangan bisa menginspirasi sahabat Arsari bahwa hal-hal yang tadi sudah dilakukan oleh diceritakan oleh Mbak Wit, perjalanan hidupnya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya, dari mulai awal dulu merintis klinik ini, kemudian beliau juga ke Austria tanpa bisa berbahasa Inggris, gitu kan. Itu semua banyak sekali yang tidak bisa kita ceritakan. Tapi kalau ingin tahu lebih lanjut, bisa datang ke sini langsung ngobrol. Kemudian juga kalau mau pindah ke Cibodas ya. Masih banyak ke sebelah Masih kosong. banyak tanah kosong di sini. Hubungi saya kalau misalnya mau menjadi makelar. Nanti kita kerjasama. Ya, yang pasti mudah-mudahan bisa menginspirasi dan jangan pernah berhenti berkarya, jangan pernah berhenti berdoa, dan teruslah jadi orang yang berguna dan melayani sesama. Saya Tito Suryawan. Saya Wiwit. Terima kasih banyak dan salam lestari. Salam lestari.